Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama yaitu persuasif. Apa sih itu artinya persuasif? Persuasif itu artinya berisi bujukan. Jadi, dia itu mengajak tapi tidak secara langsung. Contoh kalimatnya, ingin punya rambut yang bercahaya, gunakan sampo AA agar rambut kamu terlihat bercahaya. Nah, di sini dia itu mengajak untuk menggunakan sampo AA, tapi dia tidak mengajak secara langsung, tidak ayo gunakan sampo ini, tidak, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat mempengaruhi atau membujuk. Jadi, kalimat persuasif itu kalimat yang mengajak, sifatnya mengajak, tetapi tidak mengajak secara langsung, tapi dengan memberikan pengaruh-pengaruh tertentu agar orang secara tidak langsung nanti akan tertarik dengan apa yang kita iklankan. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah imperatif. Imperatif artinya perintah, permintaan, atau larangan tetapi secara langsung. Jadi dia memerintahnya, memintanya atau melarangnya itu secara langsung dengan kata-kata ikutilah, hadirilah, janganlah, dan lain-lain sebagainya. Contoh kalimat imperatif, jagalah lingkunganmu dari pengaruh narkoba, jangan buang sampah sembarangan, jangan tunggu waktu lama. Jadi memintanya atau memerintahnya secara langsung. Ada kata-kata imperatifnya. Kalau persuasif itu dengan cara membujuk atau tidak langsung, kalau imperatif itu secara langsung. Jika kalimat jagalah lingkunganmu dari pengaruh narkoba kita buat menjadi kalimat persuasif, maka kalimatnya bisa kita ubah menjadi narkoba membunuhmu. Jadi secara tidak langsung mensuruh menjauhi narkoba, tetapi dengan cara persuasif. Tapi kalau kita gunakan jagalah, maka menjadi imperatif. Kemudian kaidah kebahasaan teks iklan yang ketiga adalah berima. Berima itu artinya memiliki banyak persamaan bunyi. Jadi di dalam iklan kita kalau membuat kalimat, kita buat kata-katanya, pilih kata-kata yang banyak memiliki persamaan bunyi. Biasanya kata-kata berima itu berada di bagian slogan. Jadi kalau di iklan itu kan biasanya ada slogannya. Nah, kata-kata dalam slogan tersebut menggunakan kata-kata yang berima, kata-kata yang memiliki persamaan bunyi. Contoh kata atau kalimat yang berima, susu saya, susu bendera. Nah, di situ ada pengulangan bunyi S, ada pengulangan bunyi U, ada pengulangan bunyi A. Nah, antara saya dan bendera adalah contoh kata berima. Kemudian aku dan kau, suka dan kau. Ada persamaan bunyi antara kau dan kau. Walaupun penulisannya tidak sama, tapi memiliki persamaan bunyi. Antara kau dan kau adalah contoh kata yang berima karena memiliki persamaan bunyi. Kata berima ini bertujuan agar iklannya lebih menarik. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah berkesan positif. Berkesan positif artinya berisi keunggulan atau kelebihan produk atau jasa yang kita iklankan. Jadi kalau misalnya kita membuat iklan, tidak mungkin dong kita memaparkan atau menjelaskan kejelekan-kejelekan produk yang kita iklankan. Tentu saja kita menyampaikan kelebihan-kelebihan dari produk atau jasa yang kita iklankan. Tetapi tetap saja kita tidak boleh menjelekkan atau menghina produk lain. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir adalah ringkas. Ringkas artinya pemadatan kalimat agar lebih mudah diingat halayak.
Jadi, kalimat dalam iklan itu tidak perlu dibuat panjang-panjang, supaya halayak atau orang yang melihat iklan kita akan lebih mudah mengingat apa yang kita iklankan. Di samping itu, pemadatan kalimat atau ringkas itu juga bertujuan untuk menghemat biaya. Kenapa? Karena semakin panjang iklan, semakin mahal biaya. Contoh nih di iklan baris. Nah, kalau di dalam iklan baris disingkat-singkat. Kenapa? Supaya biayanya itu lebih murah karena biaya itu dihitung per kata. Demikian juga kalau kita membuat iklan elektronik, misalnya iklan di televisi. Semakin panjang durasinya, maka semakin mahal biaya yang dikeluarkan. Makanya iklan itu harus dibuat ringkas supaya lebih menghemat biaya. Demikianlah pembahasan tentang materi kaidah kebahasaan teks iklan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.